Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua, sore mungkin ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Mungkin hari ini adalah next dari kita belajar tentang komunikasi digital dan sosial media. Jadi mungkin nanti saya jelaskan terlebih dahulu, kemudian nanti terakhir saya jelaskan untuk adik-adik dapat mengerjakan forum, karena forum merupakan kehadiran. Jadi kehadiran lagi, keaktifan. Jadi nanti untuk nilai kehadiran hari ini adalah jangan lupa untuk download materi dan mengikuti Zoom. Terus kemudian untuk keaktifan ada nilai keaktifan di dalam 30% dari nilai yang total gitu ya. Ada di forum. Jadi forumnya jangan lupa untuk diisi karena saya selalu misalkan jangan lupa ya hari ini ada isi keaktifan forum atau jangan lupa nanti misalkan ada nilai untuk tugas dan lain-lain. Saya selalu nanti akan em, share jangan lupa jangan lupa ya gitu. Em, Mungkin hari ini kita di dalam komunikasi pasti nanti kita akan ada teori-teori, namanya juga kita komunikasi digital dan sosial media. Jadi sebelum kita masuk ke komunikasi nanti secara total, kita ada namanya teori media baru atau new media theory, di mana itu adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan konten. Jadi nanti mungkin tugasnya adik-adik banyaknya nanti ngonten gitu ya, karena kita butuh adanya komunikasi secara digital dan sosial media gimana. Jadi rata-rata tuh memang kita akan banyak secara penulisan maupun nanti kita akan secara konten gitu. Jadi kita membuat konten video, entah nanti kita bikin analog atau misalkan kita nanti membuat seperti saat ini gitu ya. Maaf suara saya agak serak-serak basah gitu ya. Mungkin apa namanya? Kebanyakan ngomong hari ini gitu. Em, ini juga termasuk dalam kita untuk membuat konten juga jadi masuknya ya. Nah, di situ kita akan ada namanya konten yang tersedia untuk on demand. Jadi kita ada di dalam media baru atau new media, kita akan ada namanya konten yang tersedia secara on demand, tergantung demand yang ada di internet. Nah, biasanya nanti saya lupa nama alatnya gitu ya. Kalau kita di konten creator itu ada namanya search engine optimization gitu ya. Biasanya kita cari yang lagi hits. Saya biasanya kalau analisis untuk konten barunya apalagi ya, jangan ngikutin orang yang Indonesia yang sudah biasa-biasa aja. Saya biasanya follow orang-orang yang bagus itu yang di Rusia gitu ya. Itu kreatif-kreatif kalau mau arts. eh Kemudian di Amerika, US, itu biasanya mereka konten-konten tentang sosial gitu. Nah, atau yang banyak lagi it juga di China. Cuman pakainya kalau nggak salah doyen-doyen gitu ya. Jadi mereka pakai eh, apa sosial media sendiri. Kita bisa analisis mereka sebenarnya eh, dari yang ada. Jadi kalau misalkan adik-adik nanti berminat untuk menjadi konten kreator atau selebgram gitu. Nah, itu biasanya kita untuk dapat media baru kita analisisnya orang luar aja karena orang Indonesia akan ngikutin biasanya. Konten-konten kreator nyari yang di luar yang lagi hits tuh apa. Nah, dari situ kita udah analisis gitu ya. Kira-kira demand di dalam eh, demand yang ada di internet tuh apa, kita ikutin gitu ya. Yang bersifat interaktif tuh seperti apa dan ada melibatkan partisipasi pengguna. Jadi mungkin contoh ya, kalau adik-adik tahu yang halo kakak itu ya, itu termasuk dia menggunakan teori komunikasi media baru. Jadi mereka mengajak si selebgram ini gitu ya, atau si sebagai pengguna padahal mereka dalam tanda kutip itu sebenarnya lagi iklan adik-adik. Jadi sebenarnya itu ada partisipasi penggunanya yang memang secara nggak langsung mereka famous gitu ya, terkenal. Jadi kita, oh digunain tuh sama artis cantik gitu ya. Saya mau deh itu kalau untuk yang
kosmetik gitu mungkin atau skincare dan lain-lain. Tapi kalau misalkan untuk adik-adik misal pengen ada gitu untuk mungkin nanti adik-adik bisa tonton-tonton beberapa gitu ya. Itu sekarang konten kreator yang lagi naiknya cepet gitu. Biasanya mereka ada sosial gitu ya, nanti berbagi atau apa. Nah, nanti di belakang-belakangnya pasti ada eh entar link jualan apa atau mengikuti em, apa ya kalau kita bilang. Saya pun sekarang lagi freeze gitu ya karena kemarin em, apa ya saya kena hack adik-adik beberapa YouTube atau mungkin YouTube yang memang bukan untuk saya share sekarang ya. YouTube memang yang untuk bermain gitu ya. Saya memang dalami untuk konten sosial media. Tapi ternyata gitu ya. Saya gagal di security-nya, cyber security. Jadi saya kena dihack semuanya dari TikTok, Instagram. Mungkin saya punya Instagram sendiri sebenarnya ada. Itu gak kena hack, tapi Instagram bisnis saya kena hack gitu. Dan itu em, kita harus hati-hati di situ ya. Walaupun kita udah interaksi macam-macam, tapi kita harus pakai two or three notifik apa ya notification. Jadi untuk ketika adik-adik login gitu, adik-adik perlu beberapa kali untuk hal itu karena kena hack itu kita udah bangun konten, kita udah komunikasi dengan bagus, tapi ternyata buruk juga ya gitu. Gimana gitu. Dan kalau adik-adik lihat media lama gitu ya, secara koran atau radio, nah itu kita lihat sebenarnya satu arah. Nah, media baru yang saya pakai sekarang aja udah termasuk dua arah. Jadi di mana kalau adik-adik lihat eh, new media ini gitu ya, ada 5 karakteristik utama gitu ya menurut si Lev Manovich. Jadi kalau adik-adik nanti mau ada keinginan gitu ya untuk mencoba, biasanya kita lihat dulu dari angka gitu. Nah, adik-adik trial and error ketika adik-adik sudah membuat konten gitu ya. Nah, buat konten, terus kita lihat untuk kode angkanya dulu nih. Oh, yang view-nya berapa? View-nya berapa orang nih? Gitu. Misalkan awal-awal masih 100, terus adik-adik rajin aja. Naik tuh ternyata 1.200 atau 1,2 Kak biasanya. 1.200, terus naik lagi. Tapi konsisten. Adik-adik nemuin niche-nya kalau kita bilang niche. Nih kira-kira adik-adik mau kontennya tentang apa? Adik-adik cari nih konten yang memang fokusnya adik-adik sebenarnya mau apa. Misalkan contoh, em, saya sukanya fashion gitu ya. Saya punya bisnis juga. Itu di situ ya udah gimana caranya kita untuk berpakaian atau misalkan adik-adik punya bisnisnya bisa produk, bisa aplikasi gitu ya. Saya juga lagi develop aplikasi nih. Di situ kita mau fokusnya apa gitu. Misalkan aplikasi yang membantu pengguna AI atau apa gitu ya. Nah, itu biasanya kita bikin kontennya ya tentang itu, range-nya di tentang itu aja. Gitu. Atau adik-adik misalkan fashion atau mungkin gelang atau gantungan kunci atau apapun itu tentang itu gitu ya. Kita bikin ada dia-dianya. Nah, itu biasanya kita menyuarakan. Itu adanya komunikasi di mana kita jual ini loh gitu dan ini berguna, bisa gonta-ganti dan lain-lain. Misalkan contohnya seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kita bisa lihat angkanya kan, udah. Nah, kemudian kita lanjut ke modularitas. Jadi konten ini dari elemen-elemen kecil, biasanya teks, gambar, suara yang bisa dipisah-pisah. Jadi saya udah nyoba gitu ya. Kalau adik-adik nyoba bikin video, ya kan di CapCut aja lah ya paling ini. Tapi sekarang saya biar cepet, saya masukinnya lebih pakai si apa sih namanya itu? Canva. Canva untuk bikin videonya kalau adik-adik langganan itu lebih cepat untuk bikin video. Jadi kita tinggal pilih template-nya dia, dia langsung videoin gitu. Kita masukin gambar aja.
dibanding CapCut. CapCut mungkin em, kita satu-satu, tapi memang kalau untuk yang pro mungkin yang bisa lebih bagus ya. Kalau untuk yang kalau kita nggak langganan itu ya angkanya gitu-gitu aja atau gambarnya gitu-gitu aja, suaranya gitu-gitu aja. Nah, ini biasanya kita edit. Ini misalkan orangnya gitu untuk ngomong ininya jalan tek tek tek. Nah, itu yang terdiri dari elemen-elemen kecil yang suara, misalkan kita sambil ngomong ada suaranya terpisah-pisah. Nah, itu yang memang susah. Makanya waktu itu saya ada, kalau nggak salah ada mahasiswa yang tunarungu atau tuna wicara. Pokoknya ada salah satu ya. Jadi kenapa saya pakai metode setelah ini saya rekam, saya share di YouTube channel saya untuk khusus konten saya. Alasannya ada mereka-mereka yang mungkin sinyalnya jelek atau mungkin untuk ada translate-nya. Jadi langsung translator ada di YouTube-nya gitu. Nah, itu yang membuat mereka bisa belajar gitu. Kalau nggak salah ada beberapa gitu. Nah, itu yang kita perlukan karena nggak semua orang sempurna. Nah, kita perlu ada teksnya. Jadi ada gambarnya juga, ada contoh dan ada suara kita. Nah, kalau misalkan adik-adik, saya udah nyoba. Kalau saya pakai musik aja, nggak pakai ada kita storytelling gitu ya istilahnya storytelling itu em, saya udah nyoba-nyoba ya trial and error ya ada di untuk konten itu secara digital atau sosial medianya itu biasanya view-nya lebih banyak untuk suara dibanding kita pakai musik aja. Tapi kalau musik saya sarankan ketika lagi yang di atas aja. Jadi kita pakai yang teratas di musik hari itu gitu ya. Musiknya lagi tren. Jadi kalau kita pakai musik yang jadul-jadul, biasanya nggak bantu untuk ngeboost orang bisa nonton. Jadi saran saya adalah pakai musik yang hari itu lagi famous-famousnya atau lagi orang pakai yang banyak itu, walaupun dari luar negeri. Nah, biasanya kita juga pakai em, bahasanya bahasa Inggris. Ada misalkan kita pakai bahasa Indonesia, tapi dia ada translatean bahasa Inggrisnya gitu. Nah, itu yang bisa bantu untuk elemen-elemen ini menambah boots, istilahnya ngeboots, menambah penontonnya gitu. Dan adanya otomatisasi gitu ya. Jadi algoritma yang membuat konten tanpa bantuan manusia langsung. Jadi ada modifikasi konten. Nah, sekarang kalau adik-adik udah lihat ya, udah posting ya kan, hari ini aja. Adik-adik coba foto apa gitu di Instagram maupun di TikTok, mereka langsung ngelingin kira-kira lagu yang pantas untuk fotonya adik-adik hari ini apa. Biasanya kan kalau itu kita milih dulu lagunya apa ya. Sekarang mereka langsung, lagu yang bagus buat konten kamu ini. Gitu. Nah, itu udah mulai tanpa bantuan manusia. Jadi kita udah posting, eh, baru masukin aja, udah langsung ada ngelink gitu. Nah, itu yang eh, ada otomatisasi. Atau kalau adik-adik lihat sekarang udah banyak CS atau customer service ya, yang kita sebenarnya kesel. Jadi misalnya kemarin kalau nggak salah beberapa waktu lama saya ada masalah gitu ya di PLN gitu, masalah PLN ada atau mungkin wifi-nya juga ada bermasalah. Saya klik untuk aplikasinya, yang bales tuh bot gitu ya, dari AI gitu. Nah, itu nggak nyambung banget gitu. Akhirnya saya kesel, saya langsung telepon atau saya langsung datengin tempat yang memang kantornya mereka gitu untuk ini rusak nih, gimana sih? Kok bayar nggak bisa gitu? Ada perubahan, misalkan adik-adik dari adik-adik lihat PLN itu ada beberapa ternyata saya juga baru tahu itu ada R1 R2 rumah tangga 2 ada rumah khusus, terus ada L gitu. Ini buat pabrik gitu, ini buat khusus yang kayak ada permintaan khusus atau ruko dan lain-lain. Ini ada rumah tangga yang lebih tinggi wattnya. Saya pun baru tahu gitu.
Ada perubahan itu karena ketika ada satu yang memindah, semuanya kena pindah untuk satu row rumah gitu. Jadi, oh, saya baru tahu tuh gitu. Nah, itu yang membuat tanpa bantuan manusia sebenarnya. Nah, tapi akhirnya saya butuh-butuh manusia juga karena mereka tidak sekarang masih belum konsekuen untuk menjawab pertanyaan dan langsung ngeling dengan cepat untuk adanya permasalahan tersebut gitu. Kemudian ada variabilitas. Jadi suatu data hadir nih untuk format tertentu. Jadi misalkan contoh satu artikel bisa kita posting di mana-mana. Contohnya kalau misalkan sekarang kita bikin video, adik-adik kalau ikut affiliate gitu, nanti saya ajarin dikit-dikit lah. Affiliate atau live gitu ya. Saya biasanya kalau lagi diem aja gitu, live tuh di end aja, langsung dikena. Kita harus ngomong terus adik-adik. Nah, itu em, kita lihat misalkan kita bikin video nih. Gitu ya. Ini video gambar-gambarnya. Nah, ini kan untuk di YouTube, terus TikTok, terus Instagram itu beda-beda ya untuk row panjang sudut-sudutnya. Jadi lebar untuk videonya. Nah, kita biasanya main ya adik-adik. Ini kita bikin row-nya agak tengah gitu, biasanya edit videonya. Kita bikin ada apa sih namanya? Kayak figuranya gitu di sini mengenai apa agar kita bisa langsung masukin ke semua ini. Karena mereka ada yang 16 kali 9, ada yang 6 kali 4, 3 kalau nggak salah. 3 banding 9, ada yang perbandingannya berapa saya lupa itu, tapi itu beda-beda perbandingannya YouTube, TikTok, Instagram dan misalkan Facebook Pro gitu ya. Saya lagi belajar juga nih, ini dapat penghasilannya lebih banyak gitu. Nah, itu kita bisa lihat satu kali postingan. Jadi saya lupa aplikasinya apa. Soalnya berbayar saya nggak pakai lagi. Dulu masih gratis. Nah, itu jadi kita bisa pakai suatu aplikasi, kita bisa satu konten itu langsung ngepost ke berbagai sosial media kita. Gitu ya, secara digital maupun sosial media lah. Kita bisa share langsung di blog, langsung di Google atau apapun itu. Nah, itu dia langsung posting konten kita secara langsung, langsung tek 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 klik klik klik. Tapi sekarang kalau saya lihat karena dia harganya udah naik gitu ya, kita minimalisasi untuk em, konten, biasanya kita langsung posting satu terus kita edit dikit. Kita udah ngedit dari awal. Oh, ini untuk yang ukuran ini kita bisa posting. Tapi kalau misalkan udah lumayan uangnya, biasanya mereka langganan untuk ini aplikasi tersebut. Jadi mereka udah edit satu, ini posting langsung bisa ngeditin sesuai dengan yang eh, ada dari masing-masing platform itu. Nah, nanti kita bisa lihat ya. Selanjutnya kita ada transcoding. Kalau adik-adik lihat apa ya, di berbagai negara gitu. Dia bilang, ini nih pengaruh budaya komputer atau sosial media atau internet yang sudah berpengaruh terhadap budaya manusia secara luas. Contohnya, tadinya adik-adik, misalkan contoh apa ya? Adik-adik tadinya untuk di minimarket itu atau supermarket, semacam Alfa, Indomaret gitu ya. Adik-adik biasanya datang ke situ untuk beli sesuatu gitu. Tapi kalau misalkan adik-adik nggak ada waktu, tinggal beli online aja, langsung datang gitu. Nah, kalau di Jakarta itu udah ada, saya pun kalau misalkan butuh sesuatu, itu tinggal klik aja di telepon, ada namanya Astro aplikasi, itu langsung bisa belanja semuanya, bahkan makanan atau apapun itu. Dan itu masih gratis ongkir sih, sekarang lagi bakar duit gitu. Dan ya itu budayanya jadi berbeda gitu berbanding ketika budaya kita makai internet dengan yang dulu. Kalau dulu kita ke pasar dulu, beli dulu gitu. Atau kita mau nyoba sesuatu gratisan, kita ntar aja. Sekarang kalau adik-adik pengguna baru Shopee atau apa, itu biasanya dapat
Dulu saya dapet barang-barang gratis karena nyoba gitu. Oh, pengguna baru gitu. Dan itu yang membuat manusia berubah untuk cara segi pembeliannya. Nah, itu yang termasuk juga komunikasinya pun berubah. Kalau dulu kita komunikasinya pakai kertas gitu, saya pun kayaknya nggak, masih sih. Ada, masih kecil banget gitu. Nah, udah mulai ke SMS gitu ya. Dari SMS kita udah mulai ke Yahoo dulu ya, Yahoo Messenger atau Google Messenger. Nah, terus lanjut ke BlackBerry Messenger, terus baru ke WhatsApp sampai sekarang. WhatsApp lumayan bertahan lama gitu untuk sampai sekarang. Kalau adik-adik jangan lupa ya, nah itu termasuk komunikasi dalam grup yang saat ini. Nah, ada perbedaan media baru dan media lama yang adik-adik bisa benar-benar sampai lihat ya. Jadi siapa nih yang ikut transisi antara media baru sama media lama? Ada yang ikut benar-benar dari uh, orang tuanya pakai pager gitu. Kayaknya enggak ya. Em, saya pun lihat ibu saya, mungkin saya masih bayi gitu ya. Ibu saya pakai handphone yang masih kameranya itu nyambung adik-adik. Jadi kalau mau pakai kamera, handphone dulu nggak ada kameranya. Tapi kalau mau pakai kamera tuh pakai kayak colokan tempel lagi. Nah, itu berbeda banget sama yang sekarang kita udah ada depan belakang gitu ya. Nah, itu kita lihat adanya media baru yang transisi dari yang tadinya kita pakai harus beli koran, sekarang tinggal baca di website gitu. Nah, ini media baru ini menawarkan konten interaktif. Jadi ya kita bisa lihat tadi yang on demand itu kita berbeda dengan sifat yang lama ya. Misalkan koran, hari itu keluar, hari itu udah kadaluarsa. Kita nggak bisa baca lagi atau misalkan kalau hilang ya dijual, dikiloin gitu. Nah, kalau sekarang ya kita baca lagi ada keterlibatan untuk penggunanya atau enggak gitu. Nah, itu yang bisa kita lihat. Nah, dari karakteristik media baru, itu ya, tadi yang menurut Manovik ini ada konsep utama nih adik-adik. Jadi tadi ya, numerik, itu saya udah jelaskan, modularitas, elemen-elemen kecil yang dipisahkan, akhirnya digabungkan. Contoh misalkan kalau adik-adik nonton scroll-scroll ya, kalau dia cuman bosen kan. Nah, biasanya tek, 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 yang membuatkan gabungan-gabungan gambar. eh, jadi kita lebih, oh seru nih nonton ini. Gitu. Nah, itu yang membuat, yang susah itu adalah membuat adik-adik itu tetap fokus di dalam videonya. Kalau dulu kita nonton YouTube, kayak yang saya share ini nih misalkan, itu selama misalkan 1 jam untuk ilmu Excel gitu ya misalkan. Ilmu Excel dalam 1 jam itu kayak gini aja, terus jalanin sampai Excelnya penuh. Tapi kalau sekarang adik-adik hanya cukup screen time-nya orang-orang itu cuman di 10 detik awal kalau nggak salah. Jadi 10 detik nggak, menurut mereka nggak ini, mereka langsung swipe up. Gitu. Jadi sek, sek, gitu. Itu yang membuat kita harus lebih eh, secara komunikasinya atau secara kita untuk editingnya kita perlu ini menarik loh untuk mereka tonton. Itu yang lebih susah. Makanya kalau adik-adik lihat sekarang di YouTube banyak mereka pakai shortnya ya untuk story-nya itu dibanding short videonya dibanding video yang panjang. Nah, itu yang membuat perpindahan-perpindahan. Nah, adanya juga otomatisasi. Jadi, sering dibantu oleh algoritma. Nah, itu saya juga belum tahu nih. Saya udah nyoba share, tapi ntar algoritmanya masih stuck. Nah, gimana caranya algoritmanya itu nggak stuck di situ? Saya pun nggak tahu gimana caranya, tapi kita biasanya konsisten aja dikadik. Jadi tadi saya bilang, konsisten aja kita postingnya itu. Dan itu biasanya sebulan coba adik-adik konsisten, coba-coba trial, tapi tetap konsisten sehari itu upload untuk secara sosial medianya itu upload 2-3 kali, misalnya 2 kali aja
Misalkan pagi atau pas jam makan siang sama malam. Nah, itu yang kalau keseringan juga mereka akan tidak memberi algoritmanya yang ada. Wah, ini ngebot bot nih gitu ya. Anggapannya robot nih gitu. Itu yang meningkatkan konten kita. Nah, ini tadi ya variabilitas. Jadi kita lihat hadir, ada formatnya, menciptakan interaktif bagi si penggunanya. Nanti mungkin ada berbagai teori gitu ya. Adik-adik ketika nanti berbicara, nanti saya akan jelaskan mungkin di pertemuan keberapa ya. Hmm, Tipologi kan itu kayak buat kontennya untuk angka-angka. Kalau kayak gini kan adik-adik bisa lihat ya, nggak ada gambar, nggak ada apa, cuman ya singkat padat gitu. Itu yang membuat kita, oh ya udah gitu. Tapi nanti di situ kita untuk dalam Canva ini aja gitu ya, itu sebenarnya ada pelajaran untuk tipologinya atau uh, template-nya tersendiri gitu. Ada persona branding, oh nanti kita akan ada di perencanaan konten di pertemuan 7. Itu nanti kita ada pembuatan untuk perencanaan kontennya. Jadi di mana komunikasi di digital ini seperti apa sih? Gitu. Nah, transcoding tadi ya, udah interaksi antara jembatan dari gap teknologi sama interaksi sosial. Karena jujur, saya pun nggak paham itu yang nonton kita live itu ada banyak bot juga adik-adik. Saya pun juga nggak paham itu kenapa orang saking banyaknya tuh jadi nggak semuanya itu bener-bener human gitu untuk nonton punya kita. Saya pun juga nggak paham tuh masuknya algoritma seperti apa. Saya masih ngelacak-lacak aja kok aneh-aneh aja nih kayak ah, user 1 2 3 4 5 6 7 gitu misalkan seperti itu. Itu yang eh, kita pun nggak tahu masuknya seperti apa. Nah, kemudian ada lagi contohnya modularitas. Jadi menentukan bahwa konten media baru ini terdiri dari elemen-elemen kecil yang dapat dipisahkan. Tadi ya, disusun kembali sesuai kebutuhan. Biasanya kadang konten kita yang belakang yang nggak naik, terus kita edit lagi yang baru di em, masa lalu gitu ya, dikembaliin ke depan, itu bisa naik gitu yang kita juga nggak paham itu kenapa bisa. Biasanya banyak juga selebgram atau mungkin penjual gitu ya, seller itu yang buat baru lagi. Jadi misalkan konten lama dinaikin lagi, ditambahin lagi. Jadi kayak di up, dinaikin lagi sesuai kebutuhan. Nah, dari sini ada konvergensi media. Mungkin kita belajar teori nih ya. Nah, itu di situ ada 3 pilar utama. Jadi konvergensi teknologi, industri, sama budaya. Nah, ya, ini yang perlu adik-adik pahami adalah dari gabungan ini ada teknologi, ada satu perangkat yang mudah digunakan untuk akses informasi dan hiburan. Ingat aja, teknologi untuk perangkat gitu ya. Industri itu adalah platform yang menghasilkan dapat diakses di mana saja. Jadi platform industri itu adalah ketika perusahaan media merambah ke platform. Jadi suatu perusahaan yang saya cerita adalah sekarang kalau adik-adik lihat perusahaan-perusahaan besar kerjanya ngonten aja, sampah hire untuk konten kreator ataupun ada orang ahli di konten atau masuknya biasanya markom, marketing komunikasi. Itu bisa kerjain konten aja, edit aja untuk menghasilkan di akses di eh, industri tersebut gitu ya. Nah, kemudian ada budaya yang menentukan konten mengalir. Jadi gimana caranya? Oh, ini eh, si audiens berpartisipasi nih untuk mereka mendapatkan pengalaman yang lebih kaya. Contohnya knowledge gitu ya. Untuk menciptakan, oh ternyata kalau ini kayak gini ya. Oh, ini berita apa nih? Banyak berita gosip gitu. Nah, itu yang buat si audiensnya mengikuti mereka. Makanya kalau adik-adik lihat ada aja dramanya ya di sosial media itu. Tapi adik-adik harus hati-hati dalam em, berkomunikasi di secara sosial media. Kita harus em, kalau saya biasanya nanti bikin skrip
dari AI gitu misalkan. Nah, kita tanya lagi, ada masalah nggak ya dari skrip ini? Misalkan si AI bilang enggak kok, nggak masalah sama undang-undang ataupun apapun itu. Jadi adik-adik harus tanya lagi, kalau skripnya kayak gini, ada masalah nggak sih sama undang-undang gitu di Indonesia? Oh enggak, gitu. Misalkan seperti itu. Harus hati-hati. Nah, ada perubahan peran audiens dari konsumen ke prosumen. Apa itu gitu ya? Jadi peran audiens itu dari media baru yang kita berubah secara signifikan itu dari sekadar konsumen, mereka kini menjadi prosumen yang aktif berpartisipasi dalam membuat konten. Contoh, adik-adik eh, lihat konsumen yang sekarang, gitu ya, konsumen sekarang. Ini dia beli, ini kita em, live gitu ya, contohnya. Atau adik-adik mau promosiin produk adik-adik gitu ya. Ini konsumen nonton nih, konsumen nonton. Akhirnya malah konsumen jadi aktif juga untuk membuat konten. Karena mereka mau nggak mau, mereka harus dapat konten baru. Ini loh. Atau kita promosiin, atau kita endorse, atau kita affiliatein ke orang-orang tersebut. Nanti dapat persentase. Misalkan 10% penghasilan dibagi ke si affiliator. Nah, akhirnya konsumen jadi prosumen. Dia ikut kolaborasi buat buat konten tentang si produk atau jasa kita, istilah usaha kita gitu. Nah, itu yang kalau adik-adik tahu Unilever sekarang 80% dana marketing mereka, sekarang mereka udah nggak iklan di mana-mana, tapi mereka iklannya untuk si selebgram atau affiliate. Jadi mereka 80% ini sekarang uangnya masuknya ke sini. Sekarang makanya lagi orang-orang apa-apa jadi affiliate, apa-apa jadi selebgram itu. Jadi dan itu yang memang mau nggak mau kita harus akui, komunikasi kita udah masuk ke arah kita nggak cuma jadi konsumen, tapi kita jadi prosumen juga lumayan buat nambah-nambah gitu ya. Itu yang memang terjadi. Dampak dari prosumer sendiri ternyata ada nih, itu dari media baru ini. Gitu. Nah, konten yang dihasilkan oleh pengguna gitu ya. Kalau kita ada perhitungannya nanti mungkin kemarin juga kita udah ada perhitungannya juga ya. Saya jelaskan. Itu ada namanya user generate content yang dianggap lebih dipercaya dibanding iklan resmi. Jadi, kalau adik-adik lihat sosial di akun resminya gitu ya. Misalkan ini si perusahaannya, ini Instagram atau TikToknya, terus di sini konten-kontennya mereka. Kita biasanya daripada kontennya mereka yang bagus-bagus banget itu gitu ya, kita lebih percaya kontennya, reviewnya si konsumen yang bikin konten tentang produk ini gitu. Nah, itu yang membuat biasanya konsumen tersebut atau prosumen ini lebih dipercaya dibanding dari perusahaan ini yang update gitu. Yang memang mempromosikan, mengiklankan produknya dia. Gitu. Alasannya kenapa? Jadi kita sekarang lebih lihat reviewnya aja deh daripada kita lihat iklannya. Itu yang saya sekarang pun ya saya mau beli suatu barang saya lihat reviewnya dulu gitu. Untuk reviewnya pun dari si prosumen ini yang bikin konten. Dan adanya hilangnya gatekeeping gitu. Jadi di siapa aja yang nyebarin informasi, kita nggak tahu nih eh, fakta atau hoax gitu. Nah, itu yang harus kita pilih-pilih. Ini bener nggak sih? Atau ini hoax sih? Karena AI aja udah bener-bener bisa mirip sama kita gitu. Gitu. Dan saya lihat, ini beritanya beneran nggak sih? Bener ya? Dan kita bertanya-tanya tentang hal itu. Bener nggak sih? Dan itu yang hilangnya saat ini. Misalkan kita posting, mereka posting lagi punya kita. Dan itu nggak jadi masalah ketika mereka ngedit-ngedit yang berbeda.
ada suaranya. Padahal kita yang bikin konten, kita yang capek, mereka yang FYP gitu. Itu yang buat kadang saya juga capek gitu ya. Lihat konten kok kita yang bikin, kok dia yang ini. Itu yang sebagai pertanyaan. Terus kemudian ada partisipasi audiens. Di mana kalau kita lihat ya, kalau kita nggak berpartisipasi, menurut kalian gimana? Saya nanti ini ngomong sendiri gitu ya. Nanti saya mau bertanya, adik-adik kira-kira konsumsinya gimana nih secara konten gitu. Kontribusinya saat ini aktif nggak pembuat konten gitu. Coba di sini ada yang aktif nggak tiap hari buat konten atau posting-posting aja, Bu, tiap misalkan tentang kuliah atau apa, ada nggak yang aktif saat ini kontribusi secara benar-benar aktif gitu untuk pembuatan konten? Ada? Tidak, Bu. Oke. Mungkin em, kalau adik-adik nanti mau, nah itu bisa untuk aktif dalam konten tersebut. Ini nanti join lagi ya, pakai link yang sama. Ini maaf ya, nggak beli pro, mahal naik harganya. Iya, Bu, tidak apa-apa. Iya, nggak diinin soalnya saya. Oke, join lagi ya.